Ya Maria, di Selasa hari ini kita lihat IHSG meskipun ditutup terkoreksi, tapi tadi sempat menyentuh all time high baru di 7.072,77. Meskipun lalu berbalik arah terkoreksi, bahkan di penutupan sesi kedua ini tadi semakin melemah. Namun tetap saja IHSG masih bisa bertahan di level psikologis 7 ribuan. Terlihat memang mungkin ada aksi taking profit di kalangan investor domestik karena IHSG memang tadi melesat cukup tinggi di awal perdagangan, namun investor asing masih tercatat juga melakukan pembelian di all market bahkan lebih dari 700 miliar rupiah. Di sisi lain dari domestik juga sebenarnya sentimen pelonggaran larangan mudik ini efeknya cukup baik karena peningkatnya optimisme juga hampir di seluruh sektor ekonomi yang membuat IHSG bisa bertahan di level 7 ribuan pada perdagangan hari ini. Dari global juga kalau kita melihat perang antara Rusia dan Ukraina yang juga semakin santer menuju perundingan di Turki hari ini sebenarnya memberikan harapan bagi investor di global. Rusia juga dikabarkan sudah mulai menarik sebagian pasukannya di Ukraina dan potensi damai ini langsung berpengaruh pada harga komoditas yang pada hari ini mulai terkoreksi signifikan dan sudah mulai terlihat dari harga minyak, batu bara hingga emas. Satu lagi yang juga menahan pelemahan IHSG hingga bisa bertahan di 7 ribuan ini juga mungkin adalah musim pembagian dividen dan juga rilis kinerja emiten-emiten. Termasuk dua yang kita soroti hari ini adalah Silo dan Mika yang juga melakukan rilis kinerja dan membuat saham Silo bahkan tadi juga sempat terapresiasi bahkan ditutup dengan apresiasi 2,33% di level 7.675 rupiah per saham begitu ya. Sebelumnya Silo juga menyampaikan katanya ini akan melakukan stock split 1:8 di bulan April nanti. Jadi kalau di saat ini harganya di kisaran 7.750-an, artinya setelah stock split saham Silo ini bisa berpotensi berada di harga 900-an. Kita bandingkan dengan emiten rumah sakit lainnya yaitu Mitra Keluarga Karya Sehat atau Mika yang juga terapresiasi bahkan lebih dari 4,5% di hari ini. Mika juga baru saja merilis kinerja keuangan di tahun 2021 di mana perusahaan bisa mencetak laba yang ciamik. Bahkan pendapatannya naik hingga 27,3% sepanjang tahun 2021. Mika juga berencana menambah 3 rumah sakit di tahun ini dan juga masih akan berlanjut untuk menambah rumah sakit lainnya di tahun depan. Dan kita lihat juga di penutupan perdagangan hari ini Mika juga sempat terapresiasi begitu ya. Dan berikutnya yang menarik untuk dibahas jelang bulan Ramadan tahun ini adalah saham consumer atau UNVR. UNVR memang sempat terkoreksi cukup dalam, bahkan juga sudah terkoreksi dari sebelum pandemi terjadi, yaitu di 2018. Dan kalau kita bandingkan secara year to date ini UNVR juga sudah melemah lebih dari 14% begitu ya. Secara industri UNVR memang terbilang mature dan sulit tumbuh pesat, terutama di saat komoditas CPO juga harganya melesat pada saat ini. Ini akhirnya juga menjadi gempuran juga bagi UNVR yang terpaksa harus menaikkan harga produknya hingga 6% hingga bulan Februari lalu. Kalau menurut beberapa analis, harga UNVR ini sudah berada di level terendah selama 5 tahun dan mungkin juga bisa menjadi pertimbangan investor untuk mulai memperhatikan UNVR ini. Kalau kita lihat di perdagangan hari ini bahkan UNVR juga sudah mulai terapresiasi begitu ya, menandakan sudah mungkin ada optimisme juga dari para investor begitu ya. Kalau kita lihat dari sektoralnya ini meskipun IHSG ditutup di zona merah ini secara sektoral masih cukup bervariasi, namun mayoritas memang melemah. Kita lihat untuk sektor-sektor seperti infrastruktur, teknologi, consumer non-primer dan kesehatan ini masih bisa terapresiasi. Namun consumer primer, properti, bahan baku, finansial, energi, perindustrian dan transportasi logistik ini semuanya berada di zona merah. Kita harapkan ini bisa menjadi pertimbangan juga bagi investor untuk mengambil keputusan pada perdagangan esok hari. Demikian kembali ke Maria Katarina. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.